Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Yusri Pulubuhu. Semoga jaringannya juga sudah membaik sehingga Pak Yusri bisa mendengar suara saya. Pak Yusri, sudah bisa mendengar suara saya? Jelas clear sekarang. Baik, Pak Yusri. Pak Yusri, kita lanjutkan perbincangan tadi yang sempat saya potong sebelum jeda. Bahwa memang ternyata tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk bisa mengendarai mobil. Ada beragam hal yang harus diperhatikan dan ada skill yang harus dimiliki karena memang membawa mobil, mengendarai mobil itu berkaitan juga dengan keselamatan umum. Pak Yusri, silakan. Oke, sebagai diketahui, fenomena ini sebenarnya memberikan impresi kepada masyarakat bahwasanya ketika kita mengoperasikan kendaraan di jalan raya, kita memerlukan dua persyaratan utama. Pertama, keterampilan yang harus diuji di polisi untuk mendapatkan SIM. Kemudian, kemampuan kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang subjek ini. Sehingga mereka akan memiliki komitmen tentang kesadaran berlalu lintas, komitmen tentang kesadaran akan bahaya, karena pengkajian resiko mereka akan tinggi seiring pengetahuan mereka naik gitu. Jadi kembali lagi, mengemudi di jalan raya, sebagaimana kita ketahui ruang publik, itu tidak segampang sebagaimana kita mengemudi kendaraan di ruang atau di close area seperti di playground. Jalan raya bukan playground, banyak tanggung jawab termasuk morality terhadap orang-orang, keluarga-keluarga orang-orang. Kecuali kita kecelakaan tunggal, mungkin nggak ada masalah. Begini, tapi ini ruang publik, jadi perlu menjadi pembelajaran buat kita dari sebuah fenomena yang terjadi di wilayah Tuban ini. Gitu, Mbak Putri. Iya, Pak Yusri, kalau ini mobil sudah di tangan, sudah dimiliki, apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemilik mobil ini yang memang basicnya nol sama sekali, tidak bisa mengendarai, mungkin ketika membeli mobil baru belajar saat itu juga? Oke, paling bijak adalah mereka mendapatkan kompetensi dari perolehan SIM, yaitu mereka harus mengikuti tes SIM, di mana sebelum mendapatkan tes SIM ini mereka harus memiliki keterampilan dasar bagaimana mengoperasikan kendaraan di ruang publik. Kemudian baru mereka melengkapi pengetahuan soft skill-nya tentang bahaya-bahaya dan risiko-risiko yang bisa memicu kecelakaan itu sendiri. Karena kita sekali lagi kita berada di jalan raya, karena tanggung jawab kita berada di jalan raya itu luar biasa, Mbak Putri. Iya, ya Pak Yusri, dan mungkin juga bukan hanya sekedar bisa mengendarai, tahu akar risikonya, tapi mungkin sudah harus bisa mengerti bagaimana mengulik mobil, sedikit bisa memperbaiki mobil, mengerti mesinnya dan sebagainya. Mungkin ada pengetahuan dasar yang harus dimiliki setidaknya mungkin Pak Yusri ya? Setuju sekali. Ada pengetahuan dasar, tapi tidak perlu sampai memperbaiki, itu nggak worth it ya. Tapi yang paling penting dia harus tahu memastikan kondisi kendaraannya layak. Kemudian yang paling benar adalah dia harus memahami selain keterampilan, penguasaan tata tertib berlalu lintas serta etika. Etika ini empati. Empati ini adalah soft skill, bukan keterampilan. Nah, semuanya harus dipelajari. Kita tahu infrastruktur kita di sini, termasuk edukasi dalam pelatihan ini masih lemah, ya. Jadi saya rasa dengan kecelakaan yang begitu masif dalam waktu yang singkat, ya, seperti dilaporkan oleh Pak Ari tadi ada 15 unit yang dikirim ke bengkelnya, ini bisa menjadi pembelajaran buat kita atau lesson learn yang bisa dipetik agar kecelakaan ini tidak terjadi. Begini, karena ini kaitannya adalah probability. Semakin banyak kecelakaan, semakin tinggi probability, semakin besar peluang mereka mengalami kecelakaan fatality. Jangan sampai ada korban. Kalau sekarang masih tembok-tembok, pagar, nggak begitu masalah. Tapi ini indikasi ke depan agar ini tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Demikian, Mbak Putri. Terima kasih Pak Yusri Pulubuhu untuk pengamatannya dan juga tentunya masukan untuk para pemilik mobil. Kita harapkan tentunya para pemilik mobil ini masih sabar dulu, menahan diri dulu, nggak langsung buru-buru mengendarai mobilnya. Yang pasti seperti yang kata Pak Yusri tadi, mengetahui dan juga bisa mengendarai mobil mereka. Sekali lagi terima kasih Pak Yusri, selamat malam. Selamat malam, salam.